Mas Teguh ini kalau saya tadi tuh baru saya lihat tuh. Itu Goliat ya? Ternyata, Goliat. ternyata Anda melawan raksasa dalam arti sebenarnya. Figur yang walaupun saya juga nggak jelas ini siapa figurnya, saya mohon maaf saya di Jakarta nggak jelas ini figurnya, tapi begitu saya lihat dia itu anak pembesar, anak orang istana satu. Berikutnya adalah dan ini fenomena di beberapa lokasi, bro. Ketika kemudian partai di dalam tanda kutip dirangkul sebanyak-banyak oleh koalisi tertentu dan jumlahnya sampai 14. Anda tidak punya ketakutan di situ. Oh, copy paste di Jakarta ya? Iya, gitu. ini saya cerita ini karena di daerah lain banyak. Ini juga terjadi di Bojonegoro. Maju sama Anda kok pemberani sekali? Gitu. Nekat sekali. Pemberani apa nekat? Ini kaitannya sama pertanyaan dan jawaban saya gitu. Ini bukan masalah berani tidak berani. Bro, tamu kita siapa sekarang? Lu bawa tenteng-tenteng ke studio itu siapa? Jadi gue mau cerita begini. Jadi ada seorang tokoh, seorang figur. Dia cerita masa lalunya ketika masuk ke ITB. Ya kan? Dia masuk ke ITB itu waktu itu namanya juga kita kalau lulus SMA kan masih ya pengennya kan keren-kerenan. Dia masuk ITB itu karena pengen punya titel yang sama dengan Bung Karno yaitu insinyur. Oh, tukang insinyur. Tukang insinyur. terus. Dan sekarang memang lagi diperlukan insinyur yang beneran ya. Oh, bukan yang abal-abal ya. Karena ada juga yang insinyur Ada yang yang jelas. gitu. Okay. Ini yang beneran dan dia ini sudah makan asam garam di Jakarta dan di mana-mana, berbagai kesibukan, berbagai profesi mentereng. Sampai kemudian sekarang dia bisa kita juluki sebagai seorang doktor ilmu pertahanan. Udah doktor, ilmunya pertahanan. Pertahanan. Nah, pertanyaan apa? Nanti kita tanya. Bukan pertanahan ya? Bukan Pertahanan. Ayo. Ini beliau. Mas Teguh Haryono. Woi. Mas Teguh Haryono. Ya. Thank you. Sorry luar biasa. Tamu kita keren banget ya. Iya, berjiwa muda ya. Mas, Siap. ceritain dong ke kita sedikit aja latar belakangnya Mas. Terus motivasinya apa sih kok langsung mau Itu lucu maju? loh itu. Soal dia jadi pengen insinyur gimana ceritanya? Saya tuh lahir Iya, gimana? di suatu daerah di Bojonegoro. Lu tahu nggak di mana? Jawa Timur. Soalnya daerahnya dulu saya itu waktu mahasiswa tingkat 1, sampai 2, sampai 3, sampai mau lulus. Itu sekitar Januari. Teman-teman saya itu bawa koran Kompas, lalu disuruh bilang, "Go, mulih, pulang." Banjir. Oh, banjir. Pada waktu itu. Dulu dikenal Bojonegoro itu dengan Setiap banjir. Januari banjir. So, saya dari kecil tuh nggak pernah punya sepatu segala macam, tapi saya ada satu yang tadi, ada satu foto di ruangan ayah saya itu, Foto. orangnya keren, ganteng pokoknya. Makasih, Mas. Kurang ajar. Oh, Dulu-duluan. Kan saya ngeliatnya ke sini. Oh iya. Oh, dulu waktu masih kecil nih. Oke. Masih kecil sering lihat foto di ruang kerja seorang bukan ayah. sini ya ganteng gitu. Akhirnya saya tanya ayah saya, siapa ya itu gitu. Masih kecil saya. Foto di ruang kerja ayah itu siapa ya? Siapa itu? Dia bilang itu Insinyur Soekarno. Oh, Bung Karno. Bung Karno. Saya tanya siapa Bung Karno, masih kecil. Boleh cerita. Sejak itu saya pengen jadi insinyur. Terinternalisasi Ya. Insinyur Soekarno itu tadi. Iya. Jadi SMP, SMA lalu saya dari di kampung saya nekat ke kota, pisah sama orang tua gitu kan, bahkan kelas 6 saya bahkan lepas dari orang tua supaya saya pengen jadi insinyur tadi. Ayah saya bilang kalau mau jadi insinyur kamu harus bisa mengalami ini. Tidak harus ikut orang tua. Bukan berarti saya minta perlindungan orang tua ya. Iya, iya. Oke. Karena lagi musim sekarang. Saya kira ke kota, SMA terbaik di Bojonegoro, SMA juga terbaik, alhamdulillah. Saya akhirnya masuk ke ITB. Tapi pada waktu itu masuk ke jurusan kebetulan saya kan di kampung betul bukan. Saya ngambil fisika. Wow, fisika? Fisika. Jadi pertama kali masuk ke Fisika. ITB ngambil fisika. Itu tahun 80. Lu kok fisika nggak insinyur? Jangan. Begitu kan. Akhirnya saya bilang, akhirnya saya have to make decision myself kan. Aku pengen insinyur, pengen kayak Soekarno. Akhirnya saya tes lagi. Jadi setahun kemudian Pindah. tes lagi. Bukan pindah. Oh, apa? Enggak, langsung itu. Tes lagi saya. Oke. Tes kan nggak dapat duit saya. Saya nulis, saya manfoli dibayar gitu. Akhirnya bisa tes. Keterima di ITB jurusan teknik sipil. Gitu. Fisika juga, teknik sipil. Tapi akhirnya saya nggak teruskan. Oh, Akhirnya teknik kok sipil itu. mirip-mirip Sujiwo Tejo itu ya? Ah, itu selapis. Itu siapa itu? Selapis. Oh, Pindah di belah dua. temenan kan. Wah,
Wah, ini bayangin masuk ke ITB aja susah. Ini sampai masuk ke dua jurusan yang berbeda. Ini pasti ini coba digali. Ini pasti ada apa-apanya. Pasti moncer ini. Itu saya ada cerita lagi tuh. Nah, ini. Gimana, Pak? Gimana? Ketika saya kan tinggal satu nih sama dia sama-sama kan. Lalu dulu masih ada semacam ketua angkatan. Ketua angkatan. Senator lah, wakil dari angkatan. Dia melawan anaknya menteri. Tujuh ini dulu sama satu lagi orang Jakarta. Ini Saya orang perebutan kampung. senator. Wakil senator tingkat 1 ke senator ITB. Iya. Berdua nih akhirnya kita bikin gimmick. Apa Kita itu? lawan Jakarta. Iya. Makanya hati-hati kalau bicara. Sekarang kejadian kan. Alhamdulillah dia kepilih. Lah iya, hati-hati. Hati-hati, Sekarang ya. kejadian kan. Iya. Melawan Jakarta. Quote unquote. Mas, sampean kok berani banget gitu loh. Ini maju sebagai salah satu calon Bupati Bojonegoro. Nah, itu ngelawannya 14 partai. Gini, Mas. Bukan masalah berani tidak berani. Iya, habis apa? Nekat. Bukan. Kadang-kadang kita ambil keputusan diperlukan apa enggak? Oke. Mungkin keputusan saya salah karena mungkin saya tidak diperlukan, tapi at least saya berpikir dengan rasio yang saya punya, saya juga punya pengalaman gitu. Rasanya Bojonegoro membutuhkan seseorang. Sekali lagi, saya sudah berjalan menanya teman-teman siapa yang mau bantu Bojonegoro. Ujungnya kayak tadi, bukan takut mungkin, tapi laopo. Ambil risiko. Nah, apa sih gitu bahasa Betawinya? Laopo sih. Laopo, Ngapain sih? Lu juga, kalau bahasa sini kan lu, ini kan bisa jalan-jalan anak-anak juga sudah, alhamdulillah. Nah itu tuh Mas, ini pertanyaan sambungannya nih sebelum Anda jelaskan. Mas Teguh ini kan sudah kayaknya kalau karir sudah bidang swasta juga udah top level lah. Bidang mungkin sudah membantu negara juga sudah puncaknya menurut saya ya. Tinggal menteri dan presiden aja Anda nggak mau. Ngapain seorang Mas Teguh ini mulai Saya ke Bojonegoro kemudian mau repot-repot? Saya sebenarnya kalau mau ngomong kayak dianggap idealis. Tapi itu Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. yang saya punya ketika Kan saya yang jarang itu sekarang. Ya, Idealis itu yang jarang. exactly itu yang kenapa saya memutuskan. Kalau suatu saat nanti, Iya. nantinya limited atau not unlimited, Iya. saya ditanya, kowe iki lho, bahasa Jawa ya? Iya. Boleh nggak? Nanti ada subtitle, tenang. Nggak apa-apa, bebas. Kowe iki lho, lahir ing desa, ora duwe apa-apa, bapak ibumu ya wis ngono tok, wis dadi semene, kok gak gelem bantu? Oh, di mana manfaatmu Di mana manfaatmu? untuk manusia lain itu? Iya, Mungkin mau gitu. gelar itu. Wah, apa? Apa artinya? Apa nggak pengen kayak Bung Karno juga yang mewakafkan hidupnya untuk Nah, kalau itu rakyat? terlalu ideal. Oh iya. Enggak, saya serius sih, pertanyaan ini yang saya pikirkan terus begitu kan. Terus kebetulan saya punya teman-teman yang juga idealis begitu. Saya pikir I think this is the time lah. Ya, ya. Saya juga amanah orang tua sudah saya selesaikan, artinya kamu harus mengentaskan anakmu. Tuh, anak-anak sudah Alhamdulillah. berapa Mas? Anak ada 3. berapa? Tiga. Itu sudah aman semua. Udah aman kan? Ini loh. Jadi kalau kita cari pemimpin itu yang sudah nggak direpotin oleh anak-anaknya. Kalau di Konoha ada yang hilang loh. Ya dulu kan. Dulu. Kita bicara Bojonegoro. Oh, oke. Kita cari pemimpin itu yang tidak direpot-repotin oleh anaknya lagi. Iya toh? Iya. Dia sudah punya pengalaman cukup luas, kembali ke daerahnya, membangun daerahnya tanpa Selesai dengan dirinya direpotin sendiri, kan? anaknya. Wah, hari gini kok udah nggak zaman anak minta proyek orang tua, ya kan ya? Iya. Terus abis itu ada yang bilang, deso. Ini dijamin udah nggak ada. Udah nggak ada. Alhamdulillah terus akhirnya saya tanyakan kepada anak-anak saya. Saya terbuka, anak saya sebenarnya 3 sudah gede kan, saya diskusi gimana nih ayah mungkin. Jawabannya, ayah kalau nggak gitu kan nggak bisa diem. Oh, dari putra atau putri sudah bisa menebak. Putra semua. Putra semua. Putra semua. Udah bisa Kan menebak. loh, 3 laki-laki itu kata Sejo, laki-laki itu baru laki-laki, anaknya 2 laki-laki. Minimal 2 laki-laki. Jadi kalau 3 itu kebayangan, laki yang serius. Oh. 3 ini masih Al, L, dan Zul ya. Bojonegoro. Yes. PR besarnya apa sih, Pak? Ini Tantangan kita di Jakarta terbesarnya, nih. iya. Tantangan terbesar. Karena kalau saya browsing riset itu, saya lihat di Jawa Timur itu termasuk Bojonegoro. Kemarin tuh udah masuk kategori oke lah menurut gitu ya. Ini apa yang ingin diubah atau dipertahankan atau ide besarnya apa nih? Oke. Bojonegoro itu sudah dikasihi Tuhan. Dia diberi rezeki minyak dan gas luar biasa. Pantesan.
Ada yang ngiler. Cepu itu nama cekungannya, tapi sebenarnya tempatnya di Bojonegoro. Sehingga makanya minyak itu dibagi rezekinya ke Cepu dan ke Blora. Oh, Blora. Periode itu nggak lama, kebetulan ya. Tapi sebenarnya nggak ada kebetulan di dunia. Saya yang bangun IPC 1, mulainya proyek Exxon Mobil itu. Saya lah yang waktu itu bersama dengan Exxon Amerika dan SDM menunjuk ini titik nol kita, nanti kita mulai awal proyek. Oke. Tapi foto nggak itu Mas, di aku mesti bohong. Jadi sebentar, ini mesti clear dulu nih, karena ini kan peristiwa besar. Jadi Mas Teguh ini adalah salah satu orang yang ikut mengawali pembangunan Blok Cepu. Betul. Bukan Blok Medan ya. Ini kita ngomong Blok Cepu. Blok Cepu aja. Blok Cepu. Blok Cepu yang di Bojonegoro. Iya, yang akhirnya bisa Bukan. menghasilkan sedemikian banyak income buat Bojonegoro dan rakyatnya dan sekitar. rakyat menikmati sampai sekarang ini. Kalau Blok Medan? Enggak, itu kita ngomongin sesi lain ya. Jangan nggak pakai baju putih. Oh iya. Ini penting loh, Bro. Iya, ini benar penting. Karena sejarah harus tahu. Saya tahu itu persis, dan saya tahu persis minyak itu digenjot di awal supaya investornya juga harus seger-seger duit kan. Iya. Sekarang 30% produksinya dari sana. Tapi sooner or later, bahkan kecuali kalau teknologi ketemu baru tadi, sampai hari ini kalau 6-10 tahun lagi sudah Selesai. 6 sampai 10 tahun ini. Sudah Sepertinya mulai udah. penting, ya. Nah, Ini lu kalau kredit mobil yang jangan yang 10 tahun, lu 3 tahun. sekarang 3 tahun lunas. puncaknya sudah lewat. Oh gitu. Berapa itu? Iya. Oh. Nah terus Mas Teguh ada rencana nggak? Nah, melihat itu saya mulai diskusi sama teman-teman kan. Ayo, piye ki Bojonegoro murah. Bahasa Jawanya itu murah HP. Supaya gimana baiknya? Kalau sejarah di dunia, tempat minyak kalau nggak diurus, setelah minyak pasti nyungsep. Karena biasanya ketika minyak datang itu dari luar masuk. Habis minyak pergi lagi dia. Sehingga yang tinggal investasi dan orang-orang di lain. situ. Dan bekasnya. Saya mikir, oke, rasanya 5 tahun ke depannya ada transisi sangat penting untuk Bojonegoro. Kalau toh nanti ditemukan minyak lagi, harusnya Bojonegoro, saya pribadi mengharapkan sudah cukup dewasa untuk bisa survive tanpa menggantungkan minyak dan gas. Itu pesanan besar loh. Ya. Merubah, ini sudah berapa lama sih blok ini? Minyak ini? Masih lama. Enggak, sudah berapa lama? Dari titik nol ditemukan itu. Saya tahun 2011 masuk di sana, kerjain, selesai 2016, 2018 sudah mulai produksi. Oh, berat sih, karena kan kulturnya udah mulai terbentuk kan itu kan. Itu yang saya selalu mengatakan, saya pakai teori, insir sedikit ya. Monggo. Setiap roda kehidupan kita, baik proyek maupun manusia itu pasti S-curve. Kurva S. Awalnya berat, cepat, habis itu melambat ya. Bojonegoro sudah melewati ini, tinggi kan, habis itu sudah mulai flat. Ini nggak bisa kalau kita diam kan lama-lama mati. Jadi kita harus menemukan lagi nih Kurva S curve. berikutnya. Nah, saya melihatnya dengan rezeki yang diberikan Tuhan segitu banyaknya, 8,2 T bos. 8,2 triliun. Ya ini Uang harus masuk harus dimanfaatkan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya untuk menyiapkan masa depan ketika itu sudah nggak datang. Ya apa yang akan Mas Teguh lakukan? Saya melihatnya adalah pertama agroindustri harus dimunculkan. Karena masalah nanti kemiskinan hari ini juga masih ada. Agro ya, pertanian dan seterusnya. Harus mendasarkan itu. Kedua, saya melihatnya energi masih ada. Tapi saya pengen dorong adalah kreativitas. Kreativitasnya nggak ada batasnya, ya kan? Tapi kreativitas yang bagaimana? Yang berproduktif, ada produksinya, bukan kreatifnya huha-huha. Iya. Contohnya seperti apa? Ekonomi kreatif lah ini. Contohnya? Yang konkretnya. Nanti saya kaitkan sama berikutnya tuh ya. Kaitan berikutnya. Ya. Contohnya sekarang apa? Saya pakai contoh gampang ya. Iya. Korea itu bagaimana memanfaatkan kreativitas budayanya agar kita nggak kerasa kita dijajah Korea. Oh ya, K-pop dan seterusnya. Nah, itu kan potensi Dari industri makanan, dari apa ini food, semua. potensi industri yang begitu luar biasa yang ada di daerah Bojonegoro, mulai dari oke lah nggak sampai yang besar begitu, punya kerajinan, punya itu kan harus bisa mulai UMKM. Gitu. UMKM saya kembangkan untuk supaya dia menyiapkan diri tidak tergantung pada migas. Iya ini kayak. Tapi harus kreativitas yang berproduksi, jadi produktif harusnya orangnya. Nah, saya pengen dari itu maka orang Bojonegoro semuanya harus energi.
Oh, gitu. Karena punya masa depan gitu loh. Iya, iya, iya. Dan ini mungkin juga kalau misalnya energi fosil ini sudah berkurang, lalu geser ke energi hijau atau apa di sana, potensinya apa lagi, Mas? Oh, sangat banyak. Jadi 5 tahun ini setelah Bojonegoro kan ya setiap pemimpin punya kendala, punya kelebihan, kekurangan. Saya ngeliat 5 tahun yang terakhir kemarin dengan punya uang itu sudah punya dasar yang cukup kuat. Jalan-jalan sudah sampai mana-mana. Ya. Tapi kan itu infrastruktur fisik. Oh, Untuk infrastruktur fisik sudah siap. sudah siap. Kalau tidak dilanjutkan dengan Infrastruktur yang lain? infrastruktur lain plus pengembangan-pengembangan yang lain itu akan berbahaya. Karena apa? Yang saya khawatirkan adalah karena mudahnya teori ekonomi katanya kalau mau bangun daerah bangun jalan dulu. Iya. Gitu. Saya khawatirnya kalau tidak diimbangi dengan pengembangan yang lain, arus barang dan jasa masuk ke dalam begitu cepat, Tapi nggak ada barang, nggak ada produk. di dalam nggak ada produk, sehingga orang hanya sekarang punya duit, dia beli barang dan jasa dari luar. Oh, Konsumtif jadinya. iya, Konsumtif. Betul. Karena dia nggak pernah memikir. Dan saya sebagai insinyur, Mhm. ya kita harus menciptakan produk-produk supaya produk itu bisa nanti yang dibawa keluar. Oh. Kalau di Bojonegoro itu selain tulang punggungnya minyak, itu sebetulnya kalau yang di agro itu apa sih, Mas? Oh, sana Mas, saya lumbung pangan padi. ketiga di Bojonegoro, di Jawa Timur, ya kan. Punya sekarang jagung juga cukup banyak, ya kan. Terus juga kayu jati juga bagus, kan. Memang tanahnya subur. Tanahnya subur. Memang yang bagian selatan harus dapat perhatian, karena airnya agak susah. Terutama di pinggir-pinggiran hutan itu mesti diperbaiki lah, kira-kira gitu. PR-nya di situ ya. PR-nya di situ. Yang sebelah utaranya Bengawan, airnya cukup, produksi beras bagus. Ini kan ini kita coba nge-back dulu soal pilkadanya. Oke. Ini, saya melihat nih, saya pelajari Mas Teguh ini bukan figur partai, bukan kalau lihat gonjang-ganjing kemarin kan, dan juga mencalonkan dalam waktu yang relatif singkat ya, sudah di injury time lah kira-kira gitu. Ini Anda ini akan melawan raksasa loh. Mas Teguh ini kalau saya tadi tuh baru saya lihat tuh. Itu Goliat ya? Ternyata, Lawan Goliat. ternyata Anda melawan raksasa dalam arti sebenarnya. Figur yang walaupun saya juga nggak jelas ini siapa figurnya, saya mohon maaf saya di Jakarta nggak jelas ini figurnya, tapi begitu saya lihat dia itu anak pembesar, anak orang istana satu. Berikutnya adalah dan ini fenomena di beberapa lokasi bro, ketika kemudian partai di dalam tanda kutip dirangkul sebanyak-banyak oleh koalisi tertentu dan jumlahnya sampai 14. Anda tidak punya ketakutan di situ. Oh, copy paste di Jakarta ya? Iya, Kayak ini gitu. saya cerita ini karena di daerah lain banyak. Ini juga terjadi di Bojonegoro. Maju sama Anda kok pemberani sekali? Nekat sekali. Pemberani apa nekat? Ini kaitannya sama pertanyaan dan jawaban saya gitu. Ini bukan masalah berani tidak berani. Bukan masalah nekat tidak nekat. Iya. Kalau sesuatu sudah diperlukan, ya ayo dijalankan. Oh, Gitu. Ini nature call. iya. Panggilan alam. Jangan alam gaib loh ya gitu kan. Heeh. Kalau saya itu aja sih. Hmm. Saya pengen ini juga sahabat saya semuanya di Bojonegoro sahabat saya. Oh, Ini kenal juga dengan kandidat lain. sangat baik. Ini persoalannya kan kita milih bupati, milih leader, milih pemimpin, Administrator kabupaten. kabupaten. Yang harusnya dia melayani rakyatnya, masyarakatnya karena dipilih rakyatnya. Oh. Saya kok melihat sesuatu tuh kalau jenengan kalau ngasih ke saya dia nggak ngasih pasti saya lebih memperhatikan ini. Oh, tahu nggak? Inilah bahasa orang Jawa Timur. Kalau sudah sering dekat dengan budayawan, ya sudah mentas hidupnya sudah selesai, itu bahasanya itu levelnya itu level makrifat. Jadi nih, ini kita nggak cerita Bojonegoro ya, kita cerita daerah lain. Di daerah lain itu ada kandidat yang diusung oleh koalisi yang sangat gemuk, ya kan? Sementara lawannya itu hanya diusung oleh satu partai, yaitu Partai PDI Perjuangan. Orang berpikirnya, ini kita ngomongin Bojonegoro ya, orang berpikirnya pasti kalau jadi si kandidat yang diusung oleh sedemikian banyak partai itu bisa saja kemudian asumsi masyarakat dia akan melayani siapa yang ngusung, bukan melayani masyarakat. Bukan melayani rakyatnya. Itu di daerah lain. Di Bojonegoro kita sebut saja, gua nyebutnya berarti Mas Teguh ini bersatu dengan koalisi rakyat.
Bro, benar. Kalau bahasa sananya dekengan rakyat. Kalau yang 14 itu dekengan siapa? Ya mungkin dekengan pusat, kita nggak tahu ya. Kita tahu. Kita kan cuma memotret dari jauh. Iya. Oh kita KTP-nya Jakarta. Kita nggak tahu. Berarti maju tak gentar tuh ya? Itu sudah tak gentar gitu loh. Ini harus dengan kesadaran itu. Kalau kita hanya maju, memang dulu waktu kita perjuangan maju tak gentar. Oke. Saya nggak mau gitu. Saya harus merealisasi. Kan saya latar belakang insinyur, Mas. Elek-elek ini insinyur, Mas. Hitung-hitungannya. Itu hitungannya ada ya? Ada lah. Jadi saya pikir bukan masalah nekat nggak nekat, tapi ya tadi. Saya kepengen juga nanti akhirnya yang siapapun yang terpilih itu bisa mengerti, lu tuh dipilih oleh rakyat. Jadi harusnya apa? Mempertanggungjawabkan kepada rakyat, ngopeni rakyat, gitu loh. Tuanku adalah rakyat. Gitu. Benar. Itu aja sih saya. Bukan Saya itu. sekali bukan berarti saya sudah siap kalah. Semua harus siap kalah, siap menang. Tapi saya pengen memberi pelajaran bahwa ayo kita berkontestasi loh ya nih. Kontestasi cari bupati. Mas Teguh udah ke berapa titik tuh di situ tuh? Terus keluhannya apa tuh yang Mas Teguh lihat tuh? Iya. Keluhannya Sudah sih, belanja masalah belum? sudah sebagian, tapi saya akan teruskan karena saya hobinya mengkeliling aja, Mas. Kan lari sembari lari gitu ya? Iya. Dan saya pernah bangun di Bojonegoro. Saya lahir di Bojonegoro. Saya setiap tahun pulang ke sana. Saya punya sahabat di sana. Ya kan? Saya insya Allah sudah dapetin, tapi juga sekali lagi kan antara kalau seperti kita ngeliat gunung dari jauh itu kan bersih, hijau, biru, sejuk. Begitu kita masuk, ternyata ada macan. Ada Tarsan. Ada Tarsan. Kan gitulah kira-kira. Nah, Nanti tapi- detailing itu akan sampai pada waktunya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, Mas Teguh saya lihat berpasangan dengan seorang yang politisi yang juga cukup moncer. Beliau salah satu putri terbaik daerah sana juga ya, Bu Insya Allah, Bu Farida. Bagaimana beliau ini akan menjadi penyeimbang atau Tandem ya? Gini, aku tuh kalau dibilang perempuan penyeimbang tuh kadang-kadang kurang. Apa ya? Sorry Mas, Perempuan tangguh. saling mengisi lah. saling oke. mengisi? Yin Jadi and kan- yang bro, yin and yang kalau itu. Iya, kan Jadi- gini, saya kan kuat saya di teknokrasi lah. Saya Teknokrat saya dengan insinyur lah. Dia tuh kan betul-betul emang sempat jadi politisi, LSM, Betariwan. Oh, iya. ya kan kemana-mana. Jadi kita dengan saling rakyat mengisi sudah lah. dekat lah ya. Iya. Ini kayaknya kombinasi oke ya. Mm-mm. Kombinasi Ya, oke insya Allah ya. saya yakin. Makanya tadi saya tidak hanya sekedar nekat, tapi saya juga punya perhitungan. Gitu loh. Jadi sebenarnya ini kombinasi semangka, bro. Oh iya. Hijau dan merah. Ya di situ. Saya Tuh, itu ideal tuh. Saya dikirimi ya. Semangka. Nah, musim kemarau itu enak makan semangka. Wah, Oh seger. ini kalimat bersayap lagi. Levelnya ini Sujiwo Tejo. Kalau bicara nggak cuma bisa kita baca doang, tapi kita renungi. Ini sekarang kontennya kita nggak tahu kalimatnya. Nanti kalau sudah diedit 5 hari kemudian baru paham. Oh maksudnya ini, ini tuh. semangka. Ya kayak kira-kira gitu. Tadi kan Mas. kita ngobrol-ngobrol tuh di luar tuh. Itu apa? Ketahanan kebudayaan. Iya ini Itu apa sih? ini ilmu apa? Oke, Coba kami oke. lihat. Oh iya tuh, oke, dapat gini, ilmu gini. baru tuh kita tuh. Very simple, try untuk explain ya. Gini, saya tuh pelajari ilmu pertahanan. Jadi sebut tadi Mas Jo. Oke. Oh, maaf, sebentar. Mempelajari ilmu. Pertahanan. Oh, berarti selain jenengan ini Hanya juga sudah. sedang mengusahakan kurva S, jenengan juga dekat dengan kurva PS ya? Kurva... Iya. Saya minum dulu ah. Sunrise. Kurva sunrise. Kurva sunrise. Oke, kita pernah mengalami kurva M. Kurva M lagi. Kurva M agak naik turun. Oke, Oke ya. ilmu apa tadi? Pertahanan. Ketahanan Pertahanan. Pertahanan. Terus Pertahanan. pertahanan budaya apa sih? Gini loh. Yang mendrive saya sebenarnya paling ketika COVID itu yang dulu saya sudah ingat. Saya tahu persis negara ini harus teorinya ada Mas. Ketahanan budaya sama ketahanan militer sama non militer adalah itu. Tapi saya menyadarkan saya ketika COVID melanda kita survive kan. Ya. Apa itu karena hebatnya pemerintah? Sorry saya katakan enggak. Belum tentu gitu ya. Bisa jadi. Itu hanya salah satu variabel. Apakah karena kita punya dokter? Dokter ya bingung kok. Iya. Iya, dokter juga kurang. Apakah punya rumah sakit cukup? Alah, pada ngelesetan yang pinggir-pinggir gitu kan. Ternyata yang nyelamatin kita itu adalah gotong royong kita. Gotong royong. Iya. Beda bentuknya. Di desa-desa bisa masakin bareng itu. Kita di kota-kota ingat nggak masih
ngasih makanan di situ, ngasih Iya. Dicantolin di pagar. Ya. Muncullah gotong royong kita. Oke. Ternyata itulah adalah budaya kita. Itu budaya gotong royong. Kalau kita nggak punya budaya itu, mungkin sudah dalam sejarah dunia ini sudah coret kita, negara Indonesia ini. Nah, saya mikir memang kita harus punya ketahanan budaya ini, bukan ekspresi budaya. Oh itu beda ya? Beda. Oke. Ekspresi itu mengekspresikan saja. oke. Budaya itu adab dan budaya. Jadi saya kemarin Bojonegoro nanti yang pertama adalah manusia yang berakhlak dan berbudaya. Pendidikan yang sekali berakhlak budaya. Saya nggak ngomong anak muda menunjuk orang tua ya. Iya. Itu nggak beretika. Apalagi anak muda gini-gini orang tua nggak. Ada loh di daerah lain. Ada di Konoha. Nah, sekarang saya lihat dari situ, maka saya mikir gini, oke, pemerintah melakukan ketahanan, ingat nggak? Ya. Kesehatan, ketahanan ekonomi, Ya. ya kan? Ketahanan yang lain-lain. Saya mikirnya tetap ketahanan budaya yang paling mendasari semuanya. Nah, ini nih. Jadi kalau saya Indonesia ini harusnya, kalau berpolitiklah dengan budaya Indonesia. Wah, ini Kalau berekonomilah dengan budaya Indonesia. Trisakti sekali ya. Oh, jadi Bung Karno tuh. ya, jadi budaya kita itu yang paling adiluhung tadi salah satu adalah gotong royong. Tuh, Kita benar, biasa ya. berbeda, Iya. tapi satu. Itu budaya yang luar biasa. Itulah yang harusnya kita bawa. Maka saya ketemu setiap orang, ayo kita nggak apa-apa berbeda. Nggak harus berantem. Iya. Berantem ide boleh. Ya, Tapi ya. kita masih satu keluarga. Saya tuh mengatakan kita satu keluarga, beda kamar. Itu aja masalahnya. Nah, dengan budaya itu maka kalau orang itu Mas, Hmm. kalau orang sudah senang atau susah, Hmm. pasti sama apa? Recalling the Oh, library iya. yang Semen punya kan. Iya, Itulah iya. budaya-budaya yang kita simpan. Jadi sekarang kalau sudah dimasukkan ke budaya Korea, ketika kita senang pengen makan, carilah bibimbap. Nah, Iya benar. Iya benar. Kalau ya. susah, nyetel lagu-lagunya Korea yang susah-susah sedih-sedih kan. Karena itulah yang Karena masuk. itulah hari yang ini. masuk dia. Nggak sadar ekspresinya dibawa oleh dan Korea secara serius mengembangkan budaya. Dan dia tahu persis itu ya. Kalau Namanya nggak benar. kalau nggak ada Snow Gordon yang tahu budaya, kita nggak pernah dijajah. Iya betul. Karena dia mulai budaya dia. Iya, mulai dari budaya di situ. Sorry ya, itu saya punya keyakinan betul. Iya, saya juga sepakat bahwa budaya kita salah satu adalah gotong royong yang itu Iya. patut kita pertahankan, apalagi kita implementasikan. Kemarin saya debat dengan Mas Singgi ini Mas soal Singgi. budaya kita, dia kan bilang soal politik dinasti itu katanya budaya. Saya bilang bukan. Asian value kan. Ancient value raise again gitu ya. Ya itu terjadilah debat-debat saya dengan dia. Ya, ya. soal Oh, itu. human right toh. Iya. Nah, jadi kalau misalnya yang lain hidup sederhana, dia bermewah-mewahan dengan private jet, itu bukan budaya. Bukan. Oh, Itu karena bukan. iseng ya. Tapi kita belum tahu, kita harus tanya. Bukan karena iseng, Apa? karena lagi sial aja ke gap. Artinya di sini Mas Teguh ini memang membawa angin segar ya Iya. ke kampung halaman di Bojonegoro ini. Insya Allah, Mas. Kalau sekarang dengan situasi seperti itu, tantangan terbesarnya apa Mas di Bojonegoro ini? Menurut Hari jenengan? ini? Hari ini. Pertama, kemiskinan harus dinaikkan dulu. Ya, itu Maksudnya, tantangan. angka- Itu masih masih tinggi. ya. Oh. Masih tinggi. Itu harus naikin. Caranya apa tadi? Saya mesti merubah budaya Nah. cuma sekedar nanam Hmm. menjadi budaya bagaimana memproduksi barang lebih Ya, baik ya, lagi, ya. ya kan? Oke. Itu sekarang mulai. Makanya saya tadi ada kata-kata kreatif, kata-kata produktif tadi karena itu. Karena kalau tidak begitu maka sampai itu ngajak gini, istilahnya gini. Kita bisa maksa kuda sampai ke air, tapi kita tidak bisa maksa kuda minum air. Iya. Karena kan sudah ada kebiasaan, faktor kebiasaan itu ngerubahnya itu gimana tuh Mas Teguh nanti tuh? Oh itu harus banyak hal kita lakukan. Silakan lah, Pasti. sebagai kuda lu nanya. Kuda lumping men. Karena makanya itu harus mulai dari pendidikan mulai dasar gitu kan sampai nanti. Karena kalau sudah SMA udah telat kita. SMA Iya. itu sudah punya kotak-kotak, library kotak-kotaknya sudah punya. Iya. Tapi Itu kameramen kita ketawa mulu. Udah kayak ngeliat lenong. Lanjut Mas. saya kepengennya itu mulai dari dasar, termasuk juga PAUD harus diurus, Iya. ya kan? Terus nanti yang menarik adalah paling simpel, sama ikuti saya, ya. Ikuti kata-kata saya dengan gerakan. Coba pegang rambut sampean.
Pegang rambut. Enggak punya. Tuh kan. Pegang rambut. Ini belum udah Ya? nyelesain deh. Pegang rambut. Saya mau salah arah soalnya. Pegang hidung. Ya kan? Pegang mulut. Pegang kepala. Mikir dia. Mikir. Ya gini, itu pegang kepala. Dia pegang gini. Enggak, kalau itu sampai beberapa kali biasanya ke bawah. Saya sudah sering. Karena manusia itu. Oh, maksudnya begitu. Saya ikut gerakan tangan. Iya. Karena saya ngomongnya ikuti kata-kata saya, tapi sampean kan akhirnya ngeliat gerakan saya. Iya. Artinya itulah budaya yang harus kita toleransi, tidak hanya lewat mulut. Iya. Lihat perbuatan juga. Contoh Bandwagon perbuatan. efek. Ada pemimpin saya di Wakanda. Kenapa itu? Kebiasaannya sen kiri belok kanan. Ngomongnya apa? Kebijakannya apa? Ada sinar laser masuk lewat. Kayaknya kepala lu ini incar. Tekan gue. Enggak, Saya sepakat bahwa memang kemudian seorang pemimpin itu harus memberi contoh dalam arti sebenarnya. Tapi persoalan sekarang ini berapa sih jumlah generasi muda Gen Z, Gen Alpha atau milenial di Bojonegoro itu? Jauh lebih banyak kan? sudah cukup banyak, tapi sekali lagi, justru yang tua-tua ini yang ngasih contoh gitu loh. That's my point. Di Wakanda juga yang tua-tua yang ngasih contoh. Itu loh. Lu kenapa kesana melulu sih? Lu kan Wakanda. Oh iya betul. Saya seriously percaya anak muda. Tapi kalau dia tidak diberi, tadi kan contoh kan, Iya. tuturi handayani kan, Oh. gitu kan. Ngaso sung tulodo, madya mangun karso, tuturi handayani. Yang di depan memberi contoh, Ah. yang tengah itu memotivasi, Iya. yang paling belakang memberi dorongan. Nah, Itu. saya ini selalu yang kita salahkan Gen Z, Gen Alpha, milenial. Dia nggak salah. Padahal dia yang contoh tua tuh. begitu. Iya sih. Nggak, benar nggak? Sorry, Benar sorry, itu sorry. benar. Iya, jangan ini juga saya ngasih tahu teman saya ini Mas, Oke. jangan sering-sering nyalain Gen Z. Yang salah itu Gen Solo. Agak ini ya, pinggir jurang ya. Ini saya ingin mendengar seorang Mas Teguh yang seorang teknokrat yang insya Allah diberi kepercayaan oleh masyarakat Bojonegoro untuk memimpin Bojonegoro. Amin. Kira-kira nih, ketika kemudian itu terjadi, apa yang pertama kali jenengan beresin? Wah, itu. Nih, ini kaitannya pertanyaan saya tadi, masalah terbesar itu apa? Apakah kemudian apa? Tadi ladang-ladang minyak. Ada ladang baru nggak sih? Jangan ada ladang baru, Mas. Di tengah kota aja. Terlalu mahal, Mas. Ada, tapi terlalu mahal untuk dieksplor. Kenapa terlalu mahal? Karena dia social impact-nya akan besar di tengah kota dan segala Oh, macam. itu. Insinyur beneran. Insinyur Udah beneran. tahu. Bukan. Insinyur beneran. Iya. Dia bisa pakai horizontal drilling, tapi juga terlalu jauh dan terlalu mahal. Akhirnya biaya produksinya terlalu mahal, ya enggak. Disubkonkan ke kita aja nggak bisa? Enggak, bukan. Jangan minta-minta proyek. Iya, deso. Deso. Ini berarti inilah kalau kemudian daerah itu dapat pemimpin kelasnya emang insinyur beneran, apalagi postur di Bojonegoro ya, geografis dan sebagainya, kekayaan alam dan sebagainya memerlukan seorang memang dengan latar belakang seperti beliau ini. Iya. Baru, maksud lo? Ya kan gitu kan? Kalau saya dikatakan apa yang dilakukan, mesti dilihat sekarang hari ini apa. Hari ini infrastruktur fisik sudah bagus. Oke ya, Oh, mantap itu. mantap. Nah, itu yang harus kita ngajak masyarakat. Oh berarti jenengan mau melanjutkan ini? Ya harus. Harus. Apa salahnya kalau bagus ya dilanjutkan? Oh iya. Yang kurang bagus harus kita perbaiki, Ya, ya. gitu loh. Kan, nah saya kepengennya Hmm. partisipasi publik. sapi nanti. Keikutsertaan publik. Harus kita lihat, oke, kita posturnya anggaran begini, sekarang kita sudah begini, yang ini akhirnya ternyata nggak terlaksana, yang ini terlaksana. Saya kepengen membawa masyarakat untuk bersama kita, meskipun saya sudah punya konsep ya, supaya apa? Melu andarbeni. Gitu. Oh, Sekarang lagi rasa balik kepada ownership. rasa ownership-nya harus nongol. Karena saya membayangkan nantinya Bojonegoro itu jadi konglomerat, kabupatennya jadi konglomerat. Apa artinya? Saya pengen coba nanti adalah masing-masing daerah nanti punya kelebihan masing-masing, jangan berantem antar daerah di Bojonegoro. Oh, antar kecamatan dan sebagainya. Nanti situ nanam jagung, sana nanam jagung yang akhirnya harganya rendah. Oh. Jadi pertama saya iya. ajak berpikir, nah tadi proses bagaimana mengerti kebudayaan lokal untuk bersama-sama memiliki rasa tanggung jawab pada kabupatennya. Menarik sih. Itu agak nggak kelihatannya simpel, tapi itu justru key-nya.
Iya, Di situ ya. Bagaimana masyarakat supaya mau diajak bergerak nih? Itu tantangan sih emang ya. Tantangan, Iya, itu yang harus tantangan diselesaikan. itu. Seperti saya bilang tadi, Sita Iya. bisa narik kuda ke air, tapi saya nggak bisa maksa tuh kuda minum air. Minum iya. Faktor kebiasaan dulu itu nanti Hanya dia yang terus-terusan. tahu tuh. Iya, Kalian- bahasa kuda. Kalau kuda yang gini. Tapi ini pernah saya alami ketika Apa, tahun gimana? 2011, ketika Exxon proyek yang di Bojonegoro itu saya kebetulan orang yang tadi saya cerita. Iya. Itu ngajari pertama Mas. Tapi saya kan kalau diledeki, Bojonegoro memang desa ora iso apa-apa. Wah, aku segini. Oh, No. mangkok. Jadi terjadi yang namanya kalau saya sebut sebagai apa tadi culture shock itu ketika Bojonegoro yang dari sebut saya kabupaten dengan Agriculture gitu kan. agriculture, tiba-tiba berubah Tiba-tiba jadi menjadi industri migas. punya kilang Kilang minyak minyak. gas itu tadi. Iya. Itu Mas Teguh waktu itu juga ikut terlibat dalam minimal dalam bahan pikirannya. Alhamdulillah saya ikut terlibat langsung. Mm-mm. Apa Sehingga Mas? Gue jadi penasaran nih. Saya baru kali ini ngomong dengan orang yang terlibat langsung di proses. contoh sederhana saja. Misalnya, Contoh saja. Tukang kayu, tukang besi, emang pernah pakai sepatu dia? ya enggak lah. Pakai Di- sandal jepit pakai itu kan. Oh, iya. Lalu tiba-tiba- Kalau di Wakanda tukang kayu pakai jet. Lu menyimpang. Oh, bukan. Terlalu benar. Bojonegoro. saya Bojonegoro. Tadinya petani tukang kayu. tiba-tiba dia harus bekerja di industri yang menerapkan safety, health, environment atau K3 begitu ketat kan. Heeh. Oh, pakai sepatu Pakai safety, Pakai rompi, vest. pakai helm. helm. Iya ya. Itu jangan bilang itu gampang mudah loh. Itu butuh waktu penyesuaian Butuh itu, waktu, iya. Ya kan, harus ngajari mereka supaya mereka mengerti. Kalau enggak Mas, supervisor pergi dilepas semua. Oh iya nggak betah. Iya, karena kan iya, kalau di sawah kan biasanya nyeker gitu-gitu kan. Ini yang paling simpel. Waktu itu Mas Teguh terlibat dalam proses bagaimana masyarakat bisa. Sederhana itu. Yang kedua, selalu disalahkan. Saya paling mudah pada waktu itu saya bisa membawa cuma 5 kontraktor, 7 kontraktor dari Jakarta. It's very simple. Tapi karena orang sana saya bilang, no. Saya ini kesempatan Bojonegoro untuk mendapatkan pengalaman yang luar biasa, maka saya harus melibatkan kontrak Bojonegoro. Tapi Mas kan nggak pernah mereka bikin. Wah, itu levelnya internasional. Jangan disalahkan mereka. Ini level dunia tuh. Karena itu biasanya orang paling mudah mengatakan, ya karena dia nggak bisa. Maka saya ngambil dari luar. Lain yang ngono tak gini saya. Iya. Akhirnya saya akan mulai nih Mas. Yang paling sederhana aja. Nyuci baju. Laundry. Laundry buat karyawan. Lah karyawan saya bisa 5.000 terakhir cuma 5 6.000. ribuan orang Kan baru. dia nggak saya nggak nyuciin baju mereka enggak. Iya, Tapi mereka pulang kan sudah malam. Iya. Iya. Sudah sore sudah nggak kuat kan. Oh. Paling tinggal ngerokok sama karaoke gitu kan. Hmm. Terus suruh nyuci baju kan nggak bisa. Iya, iya. Lu pikirannya pasti kemana-mana kalau karaoke. Iya berarti. Oh. Kan nggak bisa kita salahkan kalau bisa baju ini kotor segala macam. Padahal Iya. itu kan bersih wajib kan. Berarti ini lahan untuk bisnis laundry. Tapi kan nggak pernah orang bisa. Oh iya. Paling gampang adalah bawa laundry dari Surabaya kan bikin pabrik di situ. Saya bilang no. Saya ajarin orang-orang itu membuat. Optimalkan masyarakat. Saya ajarin, saya kasih training bikin laundry, Oh. bikin catering. Sorry Mas. Oh iya, iya. Simple kayaknya. Akhirnya semuanya udah bisa tuh. Jadi Alhamdulillah. berbagai peluang baru yang benar-benar baru itu Akhirnya bisa diambil manfaatnya oleh mereka. Dari- Kalau enggak Mas, nonton mereka. kasihan juga Kasihan, ya. Kan banyak di iya. daerah lain yang penduduk asli jadi penonton. Nah, saya nggak mau itu karena saya orang Bojonegoro asli. Iya. Mungkin ya, mungkin. Ini loh yang sedang dicari itu seperti Iya. itu ya. Makanya Memang- kemana aja, iya kan? Iya, baru pulang kemana aja Mas. Tadi udah 8 periode. Kamu perlu pembiasaan-pembiasaan ya waktu itu dari pakai sepatu, Iya pakai loh, helm, Mas. terima duitnya sebulan sekali itu kan pembiasaan kan? Ya, Kan biasanya biasanya kan setiap saat jual itu dapat itu. Iya. Enggak, itu yang kadang-kadang kita nggak sadar ketika kita membawa sesuatu ke daerah baru tanpa menyiapkan dia lalu menyalahkan mereka. Yang Iya, iya. itu yang saya nggak mau. Paling gampang saya bawa dari luar ke situ selesai toh. Jadi ini Saya akhirnya kita saya pertama sih ingat 23 kontraktor Bojonegoro yang hampir semuanya itu mesti saya ajarin. satu. Ya, ini pengalaman real loh Iya, saya. iya, Jadi, iya. Saya bisa cerita begini karena saya ngalami gue ngalami Iya. gitu kan. Ini kalau ini kejadian berarti Mas Teguh ini ibaratnya saya sebut aja sebagai seorang yang memang tidak pernah ingkar dari tanggung jawab. Dulu mengajari masyarakat Bojonegoro untuk bisa menerima limpahan rezeki ini dalam bentuk penyesuaian Yes. cara kerja dan Yes. sebagainya. Terus Yes. kalau toh tadi informasinya kira-kira Yes. tinggal 6-10 tahun lagi Yes.
hal itu bisa dipertahankan di sana karena memang sumber daya yang berasal dari fosil itu ada endingnya. Berarti jenengan sedang berusaha Menyiapkan untuk fase fase berikutnya. Transisi. Kurva tadi itu ya. Kurvanya another S ke. S tadi itu. Dan ini tidak bisa main-main, Mas. Saya nggak Menurut ngomongnya saya nggak ngomong sulit, Mas. Tidak mudah. Tidak mudah, tantangan. Mas, mau nanya ini kalau misalnya nih, insya Allah kepilih lagi, program-program apa nanti yang Mas Teguh mau, wah ini gue mau terusin, ada yang nggak mau terusin, Mas, yang apa? Salah satunya kalau apa? saya kan intinya kan, kalau yang baik diteruskan, kalau jelek jangan diteruskan, kalau belum ada diadakan. Yang kurang baik diperbaiki. Nah, saya sih kayak misalnya infrastruktur bagus. Akan saya tambahkan lagi infrastruktur yang digital. Oke. Sekarang infrastruktur digital. Iya. Hari ini kan infrastruktur fisik, bagus, Mas. Udah. Akan bisa, kalau aku di Bojonegoro, keluar Bojonegoro kerasa, oh ini sudah bukan Bojonegoro. Oh gitu. Iya. Perbedaannya nyata. Iya. Itu sudah bagus sampai dalam-dalam. Nah, tapi itu harus disiapkan dengan nanti harus ditambahkan lagi dengan digital infrastructure. Wah, gini kalau nggak diambil Bu Kofifa jadi wakil ya. Salah lagi. Kau karena ada itu. Ya kan? Iya, ada. Apa yang nggak bisa, yang harus baru, sesuatu yang baru ya tadi. Kita kemarin situasinya harus gerak cepat, maka dipecutin semuanya. Iya, betul. Kalau enggak, tadi kan sudah cukup lah pengalaman 5 tahun pertama ini untuk mendidik masyarakat dulunya nggak punya minyak jadi minyak. Nah, ke depannya harusnya berubah sedikit lah. Mulai dilibatkan lebih. Saya harus lebih sabar. Iya. Mendengarkan, ngajak itu. Karena mereka sudah pada pinter kan hari ini. Nah, itu kan. Yang harus ditambahkan lagi tadi skill-skill yang nanti diperlukan setelah 5 tahun ini. Itu baru. Jadi bisa vokasi kita tambah. Saya mesti kerja sama luar negeri untuk bahkan sudah ada vokasi dibawa ke ya kan sudah bisa kita kerjasama dengan luar negeri supaya nanti juga di pengalaman tidak hanya kerja di Bojonegoro tapi juga. Lalu apa lagi berikutnya? Saya kepengen betul-betul kita bisa ekspor yang dari Bojonegoro. Tidak hanya memenuhi di dalam negeri. Kita punya beras. Jangan selesai beras lah. Paling tidak jadi tepung. Bisa kerjasama nanti. Hilirisasi. Saya nggak ngomong hilirisasi. Nilai tambah ya. Iya. Saya bisa tadi misalnya kita kerjasama sama Indofood kayak atau nanti dari luar negeri kayak gitu yang bisa menjadi produk unggulan berikutnya kan. Nah, bisa bikin kue, bikin apa gitu kan. Nah, itu harus baru. Lalu apa? Tekstil kita. Tekstil. Sana nggak bikin tekstilnya. Tapi industri kita kan lagi pot-potan tuh. Pot-potan tekstil. Iya betul ya. Ada kita karena masalahnya juga bisa jadi bahan-bahan juga ada yang baru, pasti kita selidiki. Ada yang sangat detail, sangat canggih, tapi juga yang sederhana aja. Tapi yang paling sederhana, ngomong canggih-canggih, petani sekarang itu punya masalah air, punya masalah pupuk. Jadi sekarang kan 80% buruh tani dan tani. Di sana 80% tuh hampir kira-kira tani gitu. atau buruh tani. Sudah diberi sekarang cukup bagus, tapi masih kurang. Maka nanti harus saya percepat kembali. Wah gila ya. Memang jadi PR-nya sebelum masa tanam, selama tanam dan setelah tanam. Ini harus diperhatikan betul. Dan sebelum tanam butuh air, butuh pupuk, butuh duit. Itu udah pasti. Ya, pasti. Itu udah pasti. Gini, Mas, ketika petani butuh duit, dia nggak punya duit. Tapi begitu dia punya barang mau dijual, harganya murah. Iya. Dan kita harus tahu, tidak pernah akan ada harga beras mahal. Kalau? Ya nggak akan pernah, karena begitu beras mahal pasti inflasi tinggi toh. Oh iya betul. Iya. Ada ngikutin. Tiba-tiba impor 1 juta ton. Kan ada juga itu. Nah ini Mas kaitannya sama beras nih. Iya. Mas Teguh, ini sudah bukan rahasia lagi ketika kita Pilpres kemarin juga mengalami banyak hal seperti yang saya sebutkan ini. Apa kiat Mas Teguh apabila misalnya, saya nggak tahu kandidat ada berapa di sana, ada kandidat yang kemudian memanfaatkan situasi dengan menyebar-nyebar bansos dan sebagainya. Apa yang bisa disampaikan mungkin lewat podcast ini terhadap pemilih cerdas di Bojonegoro? Kalau saya selalu mengatakan kita sekarang ini nyari siapa? Milih bupati dan wakil bupati. Bukan milih anaknya bupati. Oh, ya. Bukan. Clear kan? Kalau saya bicara contoh sederhana. Dulu zaman saya F1 saya Schumacher ya. Iya. Oh iya itu. Michael Schumacher kan tuanya. Ya gini. Itu bapak saya cerita tuh soal Schumacher. So muda deh. You can imagine kan? Yeah. Kalau itu mobilnya
F1-nya yang warna merah itu, Hmm. saya yang nyetir, pasti nggak akan cepat. Karena bukan ahlinya. Karena bukan ahlinya. Hmm. Saya cari ahli untuk nyopiri Bojonegoro. Nah, ini anggap Bojonegoro itu mobilnya. Punya migas, punya ini kan bagus semuanya. Iya. Kan? Tapi selalu mengatakan, ya uangnya kan banyak. Nggak semuanya bisa dibeli dengan uang. Iya. Jangan sampai kemudian masyarakat salah pilih. Memilih kandidat yang misalnya ya, kayak di tempat lain itu, sebenarnya potensi masalahnya sangat tinggi. Iya kan? Iya. Bukan masalahnya dia, masalah kelompoknya. Misalnya gitu kan, ada juga. Iya, ada. Jadi, Banyak kalau sekarang saya- lagi musim begitu, Mungkin. Mas Teguh. Oh mungkin ya. Kalau saya itu aja, Mas. Oke, ini Oke. Ayo milih. Sekarang milih bupati dan Mm-mm. wakil bupati. Nah ini sekarang nih pertanyaan terakhir. Kenapa masyarakat Bojonegoro harus milih Iya. sampean? Sekalian Monggo. sebagai Ini- closing statement. Closing. Saya gini ya, Monggo. 5 tahun ke depan ini Bojonegoro begitu pentingnya. Periode 5 tahun, periode transisi yang kita harus melewati masa yang tidak mudah nanti, maka haruslah cari pemimpin yang mengerti apa yang harus dilakukan. Caranya bukan yang akan diomongkan, caranya adalah lihat masa lalunya, lihat pengalamannya, apakah dia mampu. Kalau ngomong gampang, tapi begitu melaksanakan, lihat dulu. Silakan dipilih gitu loh. Jangan nggak usah. Ya ini bukan pertandingan gulat atau bola tinju, ini pertandingan kontestasi memilih bupati dan wakil bupati. Review yang baik, lihat yang baik, putuskan untuk masa depan, bukan hanya yang milih, masa depan anak cucu mereka ke depan. Ini yang harus hati-hati, ya kan? Dan saya sebagai orang Bojonegoro, saya harus mulai, saya sudah siap untuk bisa bersama-sama masyarakat untuk menyiapkan Bojonegoro masa depan yang lebih baik. Wah, luar biasa. Mantap. Mas Teguh dan Bu Farida ya nanti ya. Bu Farida. Oke, terima kasih. Mas. Matur nuwun.